Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Selamat datang di YK Story. Buat yang baru gabung, ini adalah channel yang saat ini sebagian besar kontennya membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang masuk logika dan insya Allah aman untuk diaplikasikan di lovebird gacuanmu. Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah lovebird betina yang awalnya itu single fighter dan udah gacor, jadi macet bunyi ketika kita berikan pasangan. Nah, nanti akan kita kupas tuntas tentang masalah ini, jadi pastikan kalian nonton terus videonya sampai akhir dan jangan di skip-skip biar enggak salah paham. Oke, mari kita mulai videonya. Kalau nggak salah inget nih, dulu saya pernah buatin video tentang masalah penjodohan lovebird atau penguntulan lovebird. Di video itu saya menghimbau buat teman-teman supaya jangan terlalu terburu-buru untuk memberikan pasangan jika lovebird kalian itu dalam kondisi single fighter dan belum gacor-gacor banget. Karena berdasarkan banyak percobaan yang saya lakukan selama ini, jika lovebird kalian itu belum saatnya diuntul lalu kita paksakan untuk diuntul, maka kemungkinan macetnya itu bisa 80%. Ini persentase yang cukup tinggi loh ya. Jadi baiknya kalian berhati-hati menentukan tahapan dalam memelihara lovebird biar nggak terlalu pusing nantinya ketika ada perubahan tingkah laku dari lovebird gacuan kalian. Pada umumnya kasus macet seperti ini sih bisa dialami oleh lovebird jantan maupun lovebird betina. Penyebab terbanyaknya adalah karena banyak orang itu nggak sabar untuk mengejar poin konslet. Padahal nih menurut saya konslet itu sampai dengan saat ini belum ditemukan settingan yang fix bisa diaplikasikan di semua lovebird. Artinya di sini ketika satu settingan itu diaplikasikan di satu lovebird dan lovebird itu jadi konslet, maka ketika settingan itu kita aplikasikan di lovebird lainnya, kemungkinan berhasilnya itu bisa berbeda-beda. Kenapa hal ini bisa terjadi adalah karena perbedaan kondisi dari tiap lovebird itu berbeda-beda. Yang saya maksud kondisi di sini itu meliputi tingkat birahi, tingkat emosi dan juga kondisi psikisnya dia saat itu. Ya bisa dibilang lovebird dalam kondisi stres atau enggak. Karena ada loh lovebird konslet yang awalnya itu karena dia itu stres berat. Tapi ada juga lovebird yang karena stres berat jadi macet bunyi. Dan ini kasusnya paling banyak terjadi saat ini. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, kali ini saya akan coba bahas tentang kasus macetnya lovebird betina karena diuntul. Pertama saya akan jelaskan dulu ya, kenapa sih kok lovebird betina bisa macet setelah diuntul. Jadi semoga saja nanti dengan kita tahu alasannya, maka seenggaknya bisa jadi bahan pelajaran dan sebisa mungkin kita akan bisa memberikan pola perawatan yang tepat. Oke, kita ke masalah pertama ya. Masalah pertama yang biasanya terjadi adalah karena lovebird betina dalam kondisi birahi parah ketika diuntul dan si jantan mentalnya itu berada jauh di bawah lovebird betina. Biasanya nih di kondisi ini kalian akan banyak melihat lovebird betina itu akan banyak melakukan gerakan birahi khas lovebird betina, yaitu ngeleper atau mesawat, dan hal ini cukup sering dia lakukan sepanjang hari. Nah, lanjut lagi kita ke masalah yang kedua. Di poin kedua ini adalah titik lanjutan dari poin pertama tadi, yaitu setelah birahi lovebird betina terlalu over dan jantannya malah cuek atau banyak menghindar ketika lovebird betina dalam posisi siap kawin. Maka yang akan terjadi adalah meningkatnya emosi pada lovebird betina secara signifikan. Ada dua kasus di sini. Yang pertama adalah lovebird betina menjadi banyak tingkah ketika melihat atau mendengar suara lovebird lain. Bisa dikatakan ketika dia mendengar suara lovebird lain, terutama lovebird jantan, maka dia sedikit mulai merasa tertarik karena jantannya saat ini nggak pernah merespon ketika dia sedang birahi parah. Lalu di kondisi yang kedua adalah ketika lovebird betina over birahi dan emosinya meningkat tapi si jantan terlalu cuek, yang akan terjadi selanjutnya lovebird betina akan banyak menyerang lovebird jantan karena merasa kesal udah dicuekin. Nah, mungkin kalian pernah punya dua kasus yang berbeda itu. Coba di-share di kolom komentar ya. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Di poin ketiga ini biasanya adalah hasil dari pemberian pakan kencang secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Perlu kalian ketahui bahwa saya sering menghimbau untuk jangan memberikan pakan kencang ke lovebird betina dalam jangka waktu yang lama, karena itu akan memicu over birahi yang sulit untuk dikendalikan. Baiknya silakan berikan pakan kencang tapi imbangin juga dengan pengamatan tingkah laku saat itu. Jika sekiranya sudah mulai banyak tingkah atau banyak kepo, atau bisa juga banyak ngeleper, maka saran saya segera adaptasi pemberian pakannya ke pakan polosan.
Di sini kita dituntut untuk jeli melihat kondisi lovebird terhadap hasil pemberian pakan hariannya. Jadi semakin kamu semangat mempelajari karakter dasarnya, maka semakin enak pula nantinya kamu dalam memelihara lovebird gacuanmu. Selanjutnya di poin yang keempat adalah karena kita memberikan pasangan yang belum tentu cocok. Ingat saya beberapa kali bilang di video-video saya lainnya, akur belum tentu cocok untuk menunjang performa ngekeknya. Jadi jangan hanya berpatokan dari akurnya kedua lovebird aja lalu kita anggap mereka cocok. Bisa aja cocok untuk diternak doang, tapi untuk digantang itu belum tentu. Sampai di sini ada gambaran ya. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke poin yang kelima. Di poin kelima ini penyebabnya adalah karena selama masa penjodohan kedua lovebird ini terlalu banyak melihat atau mendengar suara lovebird lain. Di poin ini bisa dibilang selama proses penjodohan chemistry-nya itu nggak pernah cocok karena banyak gangguan dari lovebird lain. Gambarannya itu seperti ini. Semisal nih kita berikan pasangan di lovebird betina kita, lalu ketika melihat atau mendengar lovebird jantan lain, kok dia jadi tertarik dan jadi agresif ke lovebird jantan yang sudah kita pasangin sebelumnya. Nah nanti ketika kita pasangin dengan jantan yang baru tuh belum tentu mereka akan cocok loh. Ini ada hubungannya dengan poin keempat tadi, dimana dari tertarik lalu akur itu belum tentu cocok. Bisa aja dia hanya sekedar penasaran, lalu setelah bosan dia jadi nggak tertarik lagi. Sebenarnya ada banyak poin penyebab lovebird jadi macet saat diuntul. Hanya saja sepanjang pengamatanku selama ini, di 5 poin itulah yang paling banyak menghasilkan lovebird betina macet saat diuntul. Jadi sebaiknya kalian perhatikan baik-baik ya 5 poin tadi. Oke, sekarang saya akan memberikan tips untuk pemulihan kondisinya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah reset ulang settingannya dan kembali lagi dimulai dengan settingan single factor. Saya nggak mau banyak membahas soal rawatan hariannya karena di video sebelumnya sudah pernah saya bahas. Jadi saya anggap di sini kalian sudah menemukan settingan hariannya. Silakan dirawat seperti sebelum saat lovebird itu belum diberi pasangan. Lalu rawatan singer ini berlaku sampai kapan nih? Ya sampai dirasa performanya itu kembali seperti sebelum macet atau minimal mendekati sama lah. Nah nanti semisal sudah mulai gacor lagi, tahap selanjutnya adalah pelatihan mental dulu. Di poin pelatihan mental ini saya rasa adalah titik yang cukup sulit. Karena apa? Sebelumnya kan lovebird betina ini sudah banyak terpengaruh masalah birahi dan emosinya yang memuncak. Jadi nanti ketika di track atau dilombakan nih, biasanya dia akan banyak mengeluarkan gaya birahi ketika staminanya itu habis atau mentalnya drop. Tips dari saya adalah latihlah mental dengan lovebird yang lebih muda dulu, lalu sampai dengan tahapan track dengan yang seumuran. Jadi harus bertahap ya. Dan bagusnya lagi latih dengan yang satu jenis kelamin dulu sebelum nanti latih track dengan lovebird yang berbeda jenis kelamin. Saya rekomendasikan kalian untuk bersabar dan nggak usah terlalu buru-buru. Karena kalau kita paksain pun nanti lovebird-nya itu juga nggak bisa tahan lama performanya dan banyak over birahi. Oke, lalu jika dirasa lovebird ini sudah bisa mengendalikan emosinya, artinya ketika dia di track udah anteng-anteng aja nih, lalu juga nggak ada pengaruh yang terlalu ekstrim ketika di track dengan lovebird lawan jenis, maka silakan kalian menuju ke proses penjodohan ulang. Ingat ya, pilihlah jantan yang cocok bukan berdasarkan hanya akur aja. Hal ini sudah pernah saya bahas di video settingan lovebird betina sebelumnya. Jadi silakan ditonton dulu agar kalian bisa tahu mana sih jantan yang sekiranya itu cocok untuk dijadikan pasangan lovebird gacuan kita. Yap, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widhi Embroyum pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.